Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber DMM channel setia dimanapun kalian berada. Nah itu siang, Mbak. Nah ya, kita lanjut menuju ke area Miosul, di mana Miosul ini sedang mengalami abnormal di area double starter. Nah, makanya keluarnya area double starternya itu tidak bisa sama sekali ya. Nah, cuma bunyi serak terus kerek ya. Nah, sudah nggak bisa lagi ya. Nih. Nah, karena ini sebetulnya ini adalah penyakit lama. Karena yang paling penting kerusakannya itu area yang paling vital yaitu double starter, makanya efeknya akan langsung terasa. Nah, hal ini kerusakannya ini sangat penting sekali bagi konsumen maupun bagi para mekanik, itu hukumnya wajib ya. Nah, sebenarnya gini, wajib apanya, Mas? Salah satu contohnya di sini. Kalau kita melihat daripada penampakan tadi yang sudah kita pencet double-nya, itu ada tanda-tanda kehidupan dari dinamo starternya. Nah, secara tidak langsung itu mungkin saja berada dari coil booster yang tidak tidak bagus lagi, terus kemudian juga akinya yang yang rusak ya. Jadi begini, untuk cara mengecek secara cepatnya. Guys ya, kita punya aki cadangan di sini. Kita punya aki kerja. Guys ya. Nah, oke, kita pasang jumper. Apakah dia akan bekerja normal? Ya, dia langsung normal. Ces ya. Nah, berarti dari dua kemungkinan antara coil booster dan aki, itu coil booster sudah terbatakan ya. Jadi pada area dinamo starter itu sudah tidak ada masalah lagi. Nah, berarti permasalahan ada di powernya atau di tenaga kelistrikannya, yaitu adalah akinya. Nah, namun hal ini tidak serta-merta kita harus langsung untuk mengganti akinya. Nah, hukumnya wajib ya bagi para konsumen maupun para mekanik atau mekanik junior maupun mekanik senior. Kalau kita langsung ganti aki, seperti ini contohnya. Kita kembali di sini dulu. Coba perhatikan di sini umurnya masih belum lama ya. Bulan 6 tanggal 6 bulan 3 tahun 2021 ya. Di sini aki tertera bulan 3 tahun 2021. Sedangkan sekarang sudah memasuki tahun 2022 bulan 8. Berarti umur aki ini termasuk sudah lama ya, 1 tahun 5 bulanan. Berarti kondisinya aki ini rusaknya dipengaruhi oleh kiprok yang awal mulanya kiprok itu sebenarnya normal ya pengisiannya. Namun pada suatu hari, pada suatu bulan, kiprok tersebut sudah mulai rusak sehingga menyebabkan aki ini tidak tekor, langsung KO ya. Saya kan belum tahu ini rusaknya ini kapan ya. Rusaknya ini kapan? Maksudnya mulai tidak kuatnya ini kapan? Saya belum tahu. Cuman yang saya menjadi acuan di sini atau menjadi permasalahan yang lainnya, itu penyebab aki ini rusak itu bukan dikarenakan umur usia, bukan dikarenakan umur usianya ya. Kalau bicara aki kita akan lebih banyak penjabarannya nanti. Nah, jadi kerusakan aki itu yang pertama adalah di bagian pengisiannya. Sekarang kita akan cek dulu ya. Sebentar, ini motornya tak hidupkan dulu.
motornya hidup ya. Kita lepas. Oke. Oke, oh gak kelihatan pakai ini. Oke, kita akan cek berapa pengisian yang masuk pada aki ini. Ya, 15,8. Ini ada tanda-tanda mulai over. Ya, ya sudah masuk di angka 16. Kita coba gas sedikit. Ya, dia akan naik ke 17. Goyang-goyang ininya ya, jadi tidak stabil pembacaannya. Yes. Ini langsung saja sudah over ya mas ya. Apalagi kalau kita gas, dia pasti akan langsung over. Ya, perhatikan ini. Yang masuk di angka 17. Sebenarnya maksimal Yamaha itu cuman berada di 15 mentok-mentok ya. 15, 14,5 sekitaran itu. Yang bagus itu pengisian berada di 14,5. Namun kalau ciri khas daripada Yamaha itu biasanya mentoknya di angka 15 volt DC. Nah, sekarang begini. Sudah mulai ada tanda-tanda over, berada di angka 17. Kalau tidak percaya, sekarang kita coba Kita coba kopling dengan menggunakan kapasitor. Itu kita akan tahu real pengisiannya itu yang masuk ke aki itu berapa. Bentar, tak. Ya. Kita coba hidup. Nah, kalau memang benar kerusakan kiprok, nah itu biasanya kan orang itu biasanya bengkel-bengkel itu melepas positif akinya ya. Melepas positif akinya, ini motornya akan mati, berarti tidak ngisi ya. Ya, ini faktanya. Yang plus saya lepas, dia tetap ngisi ya. Artinya dia tetap hidup motornya. Berarti menandakan bahwasanya kiproknya ngisi kan gitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta itu ngisi ya. Jadi tidak serta-merta hanya ngisi. Ya bener ngisi, cuman kalau faktanya bisa merusak aki, nah berarti kan ada masalah pada kiprok itu tersebut. Sekarang kita coba kopling dengan kapasitor. Ada apa yang sebenarnya terjadi pada kiprok ini ya. Monggo bisa disimak ya. Bacaannya di angka berapa itu? 27 volt DC ya. Ini masih belum digas. Kita coba gas sedikit ya, sampai ya di angka 30 lebih volt DC ya mas ya. Ya, kita ulangi gas sedikit. Ya, ini kalau gasnya semakin tinggi, maka tegangan yang masuk ke aki itu juga semakin tinggi. Nah, berarti menandakan bahwasanya kiprok ini sudah mengalami overvolting ya. Overvolting. Jadi hal tersebut bisa saja menyebabkan aki itu mengalami overdosis ya, artinya over pengisian. Nah, makanya kenapa saya katakan saya belum tahu motor ini mulai kapan tidak kena doublenya. Mungkin ini kalau dibiarkan saja, umpamanya ini ganti aki baru ya, ini ganti aki baru. Nah, motor ini ganti aki baru. Mungkin kalau pengisian ini tetap digunakan kiprok ini, itu dalam jangka waktu umur 3 bulan, 4 bulan ya, paling lama itu 6 bulan wis pasti ada masalah lagi di area double starternya. Karena kenapa? Double starter itu adalah arus beban arus yang paling besar pada area motor ya. Makanya efeknya itu kalau double starter nggak kena, itu pasti akan langsung memberikan informasi kepada pengguna motornya itu, kok gak kena ya, kan gitu ya.
sekarang ini sudah ketemu realnya. Kesimpulannya sekarang adalah satu, ganti kiprok dan aki keduanya ini. Kalau hanya ganti kiprok, akinya tetap sama saja, double starternya nggak bisa. Terus kesimpulan yang kedua, kerusakan itu ada di bagian keduanya itu. Nah, berarti ada di bagian aki dan juga ada bagian kiproknya itu yang harus kita ganti. Nah, kalau begini, ini, nah, kenapa saya gunakan kapasitor ini? Ya, kenapa saya gunakan kapasitor ini? Itu adalah kalian akan mengetahui perbedaannya di sini. Kalau kita ukurnya tidak menggunakan kapasitor, nah, bahasanya itu kan artinya gini kan. Nah, dalam hal ini adalah pengisian murni yang keluar dari kiprok tanpa ada melalui pemfilteran, tanpa ada melalui pembebanan yang lainnya. Sekarang kita coba ukur di sini. Dia itu hanya terbaca 8 volt DC, tidak terbaca over ya Mas ya. Nah, itu dia hanya terbaca 8 volt DC. Itu adalah masuk pengisian down voltage, artinya tidak sampai menuju ke 14,5 sampai 15 volt. Makanya sering tertipu bagi konsumen dan juga mekanik itu adalah kalau mengukur harus menggunakan kapasitor seperti ini. Kapasitor seperti ini. Biasanya kalau kita langsung ukur menggunakan aki ini, itu pengisiannya akan normal ya, akan terbaca normal. Tergantung dalam kondisi aki tersebut kerusakannya bagaimana. Yang sering saya temui adalah kalau mengukur dengan menggunakan aki, ya, kalau penyakitnya over voltage itu mentok hanya terbaca ke 15 volt, 5 ya, 15,5 volt sampai ke mentok ke 16. Nah, biasanya bengkel-bengkel tersebut, bengkel-bengkel lain itu hanya digantikan aki saja. Makanya gunanya kapasitor seperti ini itu adalah untuk melihat real tegangan yang sebenarnya untuk melakukan proses pengisian. Nah, monggo silakan yang ingin tahu untuk ukuran kapasitornya di sini buat referensi ya. 10.000 mikrofarad 50 volt ya. Nah, jadi ini bisa digunakan sebagai senjata pamungkas ya. Terus ya, kita nanti ngomong sama orangnya harus ganti kiprok dan juga ganti aki, jadi double ya. Nah, biasanya saya itu sering menggunakan kiproknya Vario kalau punya Mio di sini. Soalnya kalau di tempat sini itu Mio itu jarang ya. Mio itu jarang untuk kiproknya yang asli ya Mas ya. Usahakan kiprok itu yang asli. Kalau melihat dari ini saya yakin kiproknya itu pasti KW ya. Karena kerusakan kiprok asli itu adalah yang sering saya temui. Ada beberapa kerusakan kiprok ori itu over voltage ya. Tapi kalau yang paling sering saya temui, yang paling mesti saya temui itu pengisiannya tidak jalan ya. Jadi tidak akinya tidak rusak juga kalau pakai kiprok yang asli ya. Itu menurut pengalaman saya yang sudah kemarin-kemarin ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti akan saya tunjukkan kalau memang kiproknya ini diganti sama orangnya. Saya tunjukkan, saya ganti, terus cek juga pengisiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah dilepas. Coba simak. Kiproknya mereknya ini. Nah, ini ya. Makanya saya sudah katakan kalau kiprok asli itu yang paling sering rusaknya dia tidak bisa ngisi aki. Ya, saya ulangi lagi, kalau kiprok ori rusaknya itu yang paling mesti tidak bisa ngisi aki. Ingat ya, tidak bisa ngisi aki. Sehingga menyebabkan aki tersebut tidak terisi secara full. Dengan digunakan penggunaan instrumen yang lainnya, dia akan tekor. Jadi akinya itu rusaknya hanya tekor, tidak putus selnya ya. Artinya selnya itu tidak rusak. Kalaupun dia dicas lagi,
kalau aki tekor dia bakalan bisa nyimpen lagi. Nah kalau sudah rusaknya itu over voltage atau tegangnya sudah berlebihan, maka kiproknya sebenarnya dari kiproknya yang rusak, aki tersebut juga ikutan rusak ya. Oke. Baik, ini karena motornya tadi malam ini nginep ya, jadi baru dibelikan kiproknya. Nah seperti ini yang saya maksud, yaitu kodenya KVB. Ini menggunakan kiproknya Vario 110 ya. Di sini harganya sekitar 120. Kita lihat habis ini perbedaannya bagaimana pengisian yang normal ya, yang benar-benar normal. Oke, ini langsung saja kita lepas. Kodenya seperti ini kalau kiproknya Vario SH71. Nah, SH714 DA ya. Kita pasang. Nah, sekarang kita hidupkan motornya tanpa aki dulu ya. Bisa hidup normal. Sekarang kita ukur dulu tanpa menggunakan kapasitor, terbaca berapa untuk kiprok yang aslinya. Biasanya itu di sekitar 6-8 ya. Nah ya, sama, ini volt DC ya mas, ini volt DC 6-8 volt. Nah kalau ini kita gas, dia akan menurun ya, dia akan menurun. Perhatikan, dia akan menurun. Kalau yang kemarin itu kan semakin meninggi ya. Sekarang kita kopling pakai kapasitor. Ini terbaca berapa ke pengisian relnya. Bisa dilihat terbaca bagus 14,2 ya, 14,2. Kita coba gas, apakah dia langsung over ke 15 sampai 17 18 seperti kemarin ya, tidak ya. Sudah dibuktikan bahwasanya kalau kiprok ori itu memang jos untuk pengisiannya ya, ini ya. Jadi kesimpulannya, jangan sekali-kali kalau motor kalian itu double starter masih ingin difungsikan, usahakan beli kiprok yang original dan juga akinya yang bagus ya. Kalau kiproknya KW, akinya bagus ya, saya yakin umur akimu tidak akan lama ya. Yang waktunya itu, kalau kita bicara aki, yang waktu umur aki itu harusnya rusaknya itu 2 tahun ya, itu bisa mungkin nggak sampai setahun baru sudah rusak lagi
untuk aki ya. Karena kalau bicara aki itu banyak faktornya ya. Aki yang murah, aki yang kualitasnya kurang bagus, itu memang mempengaruhi umur aki tersebut. Apalagi ditambah dengan kondisi kiprok yang tidak normal. Sering saya katakan itu dalam penggantian aki itu hukumnya wajib untuk mengecek pengisian. Karena nanti yang tertipu seperti itu tadi, ketika pasang aki baru tanpa mengukur tegangan murni yang masuk ke aki, padahal di situ terjadi over voltage, atau over pengisian, sudah saya jamin akimu tidak akan berumur lama ya. Hukumnya wajib untuk mengecek pengisian. Nah, ini sudah bisa dibuktikan di sini. Ya. Kalau pakai kiprok ori. Kalau untuk kondisinya di sini memang agak hangat ya. Kita cek suhunya. Ini motor hidup. Tadi berapa menit ya? Nah. Di angka 33, 34. Kita coba gas-gas lagi. Apakah ada ini panas yang berlebihan? Ya, tetap di angka 33, nah 39. Terus pokoknya di kisaran 40 itu ya. Kalau dipegang gini ini hangat, tidak terlalu panas ya. Ya kalau panas ya mungkin dirasakan panas ya, seperti air hangat itu ya. Nah mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe.